Halo anak-anak, selamat bergabung dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN kelas 7 semester ganjil. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab 1 terkait perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di mana yang kita bahas kali ini itu khusus mengenai subbab yang pertama, yaitu sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, bisa dilihat di slide berikutnya ya anak-anak. Jadi untuk kali ini kita pada subbab yang pertama ini kita akan membahas mengenai dua topik. Yang pertama itu tentang pembentukan BPUPKI dan usulan dasar negara oleh tokoh perumus Pancasila. Kemudian topik yang kedua itu tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, coba diperhatikan ya anak-anak. Pada slide berikutnya kita bahas dulu tentang pembentukan BPUPKI dan usulan dasar negara oleh tokoh perumus Pancasila. Nah, jadi pada tanggal 8 Maret 1942 Indonesia itu menjadi wilayah pendudukan Jepang. Hal ini terjadi setelah dilakukan yang namanya Perjanjian Kalijati. Nah, perjanjian yang dilaksanakan di Kalijati tersebut menyatakan bahwa Belanda menyerah kepada Jepang. Kemudian dengan semboyan 3A, pemerintah pendudukan Jepang berusaha menarik simpati bangsa Indonesia. Nah, setelah Belanda menyerah kepada Jepang, maka Jepang berusaha menarik yang namanya simpati bangsa Indonesia, dengan menyatakan Jepang itu sebagai pelindung Asia, kemudian Jepang pemimpin Asia, dan Jepang Jaya Asia. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih Jepang dapat menarik simpati bangsa Indonesia? Nah, atau kebijakan apa saja yang bisa menarik simpati bangsa Indonesia? Jadi kebijakan apa saja yang diberikan oleh Jepang agar dapat menarik simpati rakyat Indonesia? Nah, jadi kebijakan yang pertama itu terkait yang namanya kebijakan di mana bangsa Indonesia dapat mengibarkan bendera merah putih bersebelahan dengan bendera Jepang. Jadi Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih bersebelahan dengan bendera Jepang, anak-anak. Kemudian kebijakan yang kedua itu terkait bangsa Indonesia diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kebijakan yang berikutnya itu terkait bangsa Indonesia diperbolehkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan setelah lagu kebangsaan Jepang. Dan yang terakhir itu ada kebijakan kemerdekaan, di mana nantinya akan dibentuk dua badan ya. Yang pertama itu ada BPUPKI dan yang kedua ada PPKI. Baik anak-anak, kita bahas dulu terkait BPUPKI atau yang sering disebut sebagai Dokuritsu Junbi Kosakai. Nah, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk BPUPKI anak-anak sebagai realisasi janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Oke. Kemudian tujuannya adalah untuk menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan yang tentunya diperlukan sebagai persiapan pembentukan negara merdeka. Selanjutnya, pada tanggal 29 April 1945, dilantik yang namanya anggota BPUPKI anak-anak yang terdiri dari 62 orang dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang, tentunya tanpa hak suara. Nah, di mana BPUPKI melakukan dua kali sidang, yaitu sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945,
tentu agendanya itu membahas merumuskan tentang yang namanya dasar negara. Kemudian sidang yang kedua itu dilakukan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, pada sidang yang kedua itu agendanya adalah membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya terkait sidang pertama BPUPKI. Nah, jadi sidang pertama BPUPKI dilakukan atau bertempat di Jalan Pejambon 6 Jakarta ya Nana, atau Gedung Pancasila. Jadi sering disebut sebagai Gedung Pancasila, di mana diketuai pada saat itu diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Nah, kemudian tokoh yang memberikan gagasan 5 dasar rumusan Pancasila itu ada 3 tokoh, jadi masing-masing tokoh memberikan gagasan ya rumusan Pancasila. Tokoh yang pertama itu ada Muhammad Yamin ya, jadi usulannya itu terkait peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian tokoh yang kedua itu ada Supomo. Jadi usulannya terkait persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Kemudian tokoh yang ketiga itu ada Insinyur Soekarno. Jadi Insinyur Soekarno memberikan usulan atau ide terkait nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, serta ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi rumusan dasar negara atau Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno tersebut yang akhirnya menginspirasikan para pendiri bangsa dalam sidang ya anak-anak. Jadi ada ringkasan dari Pancasila ya yang disebut Trisila. Jadi terdiri dari sosionasionalisme, kemudian ada sosiodemokrasi dan ketuhanan. Oke, kita lanjut terkait Piagam Jakarta ya. Kita lanjut membahas Piagam Jakarta. Jadi ketua BPUPKI tersebut membentuk yang namanya panitia kecil anak-anak. Nah, panitia kecil tersebut bisa kalian lihat di slide, ada 8 orang ya. Tentu tugasnya mengumpulkan usulan para anggota. Nah, jadi dengan usulan beberapa anggota ya, jadi hasilnya terdapat 5 usulan anggota panitia kecil tersebut. Yang pertama itu terkait penentuan kapan Indonesia merdeka, kemudian terkait dasar negara, yang ketiga itu mengenai unifikasi dan federasi, selanjutnya itu tentang bentuk negara, dan yang terakhir itu terkait kepala negara. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Selanjutnya di kantor besar Jawa HKKI ya, panitia kecil mengadakan yang namanya rapat dengan 38 anggota BPUPKI. Nah, hasil dari rapat panitia kecil tersebut maka membentuk lagi satu yang namanya panitia 9. Ya, jadi membentuk panitia kecil lagi satu ya anak-anak. Disebut juga sebagai panitia 9 karena terdiri dari 9 orang. Nah, bisa kalian lihat di slide ya, sudah Miss cantumkan. Jadi 9 orang tersebut terdiri dari siapa saja, itu bisa kalian lihat di slide. Nah, tentunya tugasnya itu adalah membahas berbagai usulan para anggota tentang dasar negara. Nah, sehingga tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno dengan hasil Piagam Jakarta.
Nah, pada slide berikutnya ini adalah rumusan Piagam Jakarta. Ada 5, kemudian dirubah menjadi rumusan Pancasila. Nah, perlu kalian perhatikan pada not di bawah ya. Ada catatan di mana alasan bunyi sila pertama pada Piagam Jakarta tersebut dirubah karena tidak menggambarkan yang namanya persatuan dan kesatuan. Oke, kita lanjut ke sidang kedua BPUPKI yang diadakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Di mana BPUPKI membentuk yang namanya 3 kepanitiaan. Yang pertama itu ada panitia hukum dasar, kemudian panitia ekonomi, dan yang terakhir ada panitia bela negara. Tentu tugasnya itu adalah membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Oke, selanjutnya itu adalah terkait penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baik anak-anak, coba diperhatikan pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan setelah menyelesaikan tugasnya, sehingga digantikan dengan PPKI ya anak-anak, atau yang disebut sebagai Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, kemudian tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan kekalahannya pada Sekutu setelah 2 kotanya tersebut dijatuhi bom atom. Nah, 2 kota yang dimiliki Jepang itu adalah yang pertama ada kota Hiroshima yang dijatuhi bom tanggal 6 Agustus 1945. Kemudian ada kota Nagasaki yang dijatuhi bom pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, jadi jarak waktunya hanya 3 hari ya anak-anak. Oke, kita lanjut. Pada tanggal 16 Agustus 1945 itu terjadi yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, di mana nantinya akan berikan pembahasan lebih lanjut mengenai peristiwa Rengas Dengklok ya, di pembahasan khusus tentang peristiwa Rengas Dengklok. Oke, kita lanjut dulu ke BPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, ini kelanjutan dari PPKI ya. Jadi tanggal 17 Agustus 1945 itu Soekarno didampingi oleh Muhammad Yatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Ya. Kemudian tanggal 18 Agustus 1945 maka diadakan sidang PPKI anak-anak terkait dengan perubahan Piagam Jakarta. Nah, hasil sidang PPKI tersebut yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, di mana rumusan Pancasila tentunya terdapat dalam pembukaan UUD 1945, tepatnya pada alinea keempat. Oke anak-anak, untuk materi PPKN bab 1 perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, terutama pada subbab 1 terkait sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Miss rasa cukup sampai di sini. Kemudian kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.